Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati, syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenankanlah saya menyampaikan materi yang bertema ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu matematika. Matematika tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan para orang tua pun pasti mengenal yang namanya matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Mungkin tidak semua orang menyukai matematika. Ada yang membencinya, bahkan sampai-sampai sangat muak. Alasan utamanya tentu saja angka dan materinya yang begitu sulit untuk dipahami. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga membahas tentang matematika. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang penjumlahan yang berbunyi, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Ayat tersebut membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun alias 309 tahun. Yang kedua, Al-Quran membahas tentang pengurangan yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat tersebut menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya, yaitu 1000 tahun dikurangi 50 tahun alias 950 tahun lamanya. Yang ketiga, Al-Quran membahas tentang kali lipat yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman orang yang melakukan perzinaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi 100 kali dera. Kita mengetahui 100 kali dera merupakan kali lipat yang sering sekali dibahas di dalam matematika. Yang keempat, Al-Quran membahas tentang bilangan pecahan yang berbunyi,
Dan bagimu suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiganya itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Quran surat An-Nisa ayat 12. Ayat tersebut membahas tentang pembagian harta warisan. Di ayat tersebut ada menyebut 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, yang mana di dalam matematika ini sering kali digunakan. Selanjutnya, Al-Quran membahas tentang bilangan genap dan ganjil, yang berbunyi dan yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 3. Bilangan genap seperti 1000 bulan yang disebut pada ayat yang berbunyi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadr ayat 3. Sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari disebut pada ayat sebagai berikut. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surat Hud ayat 65. Itulah pembahasan singkat mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu matematika. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan, menambah ilmu, dan semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.